Ternyata tepat 44 tahun yang lalu, yaitu tahun 1979, Ka'bah juga pernah diserang sama kelompok Arab radikal yang mengaku kalau salah satu di antara mereka adalah Imam Mahdi. Setelah dari insiden ini, banyak pemberontakan lain yang muncul. Salah satunya adalah awal mula kebangkitan jaringan terorisme Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama saya di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Kalau kita sebelumnya udah tahu di zaman dulu Ka'bah pernah diserang oleh pasukan Abraha, ternyata tepat 44 tahun yang lalu, yaitu tahun 1979, Ka'bah juga pernah diserang sama kelompok Arab radikal yang mengaku kalau salah satu di antara mereka adalah Imam Mahdi. Mereka memaksa jamaah haji saat itu untuk melakukan baiat dengan Imam Mahdi palsu. Kelompok radikal ini dipimpin oleh Juhaiman al-Utaibi. Siapakah sebenarnya Juhaiman ini? Apa alasan mereka menyerang Ka'bah dan gimana kronologi kejadiannya? Ayo kita bedah. Jadi insiden ini terjadi pada tanggal 20 November 1979, tepat di musim haji. Kelompok radikal ini dipimpin sama Juhaiman al-Utaibi. Juhaiman ini adalah khotib asal Arab Badui yang waktu itu umurnya 43 tahun. Juhaiman pernah tergabung sebagai tentara Saudi National Guard dengan pangkat kopral. Tapi saat pemberontakan di Ka'bah waktu itu, Juhaiman mengajak kelompok ultra konservatif Muslim Sunni yang bernama JSM atau Al-Jamaah Al-Salafiyah Al-Muhtasibah. Kelompok JSM ini bisa dibilang oposisi kerajaan Arab Saudi karena sering mengkritik kerajaan. Juhaiman ini menganggap kerajaan Arab Saudi yang dipimpin oleh Khalid bin Abdul Aziz Al Saud ini tuh terlalu hedon dan terlalu dekat dengan pemerintahan Amerika. Jadi Arab banyak terpapar budaya barat. Memang waktu itu banyak perempuan Arab yang diperbolehkan tampil dan jadi presenter TV. Perempuan boleh nyetir mobil dan boleh nonton bioskop. Juhaiman merasa Arab Saudi ini udah keterlaluan dan harus dikasih peringatan. Jadi Juhaiman ini adalah sebenarnya oposisi atau orang yang suka mengkritik negaranya tapi dengan cara yang radikal dan ekstrim. Akhirnya insiden penyerangan di Ka'bah ini disebut dengan kudeta Ka'bah karena pada awalnya Juhaiman itu ingin mengkudeta kerajaan Arab Saudi. Terus gimana awal mulanya serangan dari kelompok Juhaiman ini? Nah, jadi di waktu itu, tepat di waktu subuh, sekitar 50.000 jamaah haji dari seluruh dunia lagi siap-siap untuk sholat subuh di pelataran Ka'bah. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan beruntun yang akhirnya bikin jamaah panik. Di tengah-tengah keributan itu, Juhaiman dan 200 pasukannya menerobos maju sampai ke depan Ka'bah. Imam sholat subuh waktu itu dipimpin oleh Muhammad bin Subail. Sang imam langsung ditangkap dan disandra sama kelompok Juhaiman ini. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul pasukan Juhaiman yang mengarak-arak keranda jenazah ke arah Ka'bah. Ternyata setelah kerandanya dibuka, isinya adalah pistol dan senjata laras panjang. Otomatis jemaah makin panik, bingung, dan teriakannya sampai memenuhi Masjidil Haram. Ya iyalah, gimana nggak kaget? Coba tiba-tiba ada 200 orang asing yang nyerang Ka'bah dan dengan senjata api lagi. Nah tapi kok bisa sih senjata-senjata ini masuk ke area Masjidil Haram? Ternyata senjata-senjata di dalam keranda jenazah itu sebelumnya disembunyiin di kamar-kamar yang ada di Masjidil Haram yang selama ini dipakai oleh orang Yaman yang bekerja untuk membagikan air Zam-Zam. Senjata itu juga disembunyikan di gerobak sayuran dan buah punya pedagang yang biasa jualan di luar Masjidil Haram. Setelah semua pasukan Juhaiman yang di dalam memegang senjata, Juhaiman langsung merebut mikrofon dan berteriak lantang, "Rekan-rekan muslim, kami mengumumkan hari ini kedatangan Mahdi yang akan memerintahkan dengan keadilan dan keadilan di bumi setelah dipenuhi dengan ketidakadilan dan penindasan. Laki-laki baik itu sekarang ada di sini bersama kita dan dia akan membawa keadilan ke dunia. Setelah dipenuhi ketidakadilan, jika ada yang meragukan silakan ke sini memeriksa. Kami semua adalah saudara kalian." Itu kata Juhaiman di depan Ka'bah. Ternyata yang disebut Imam Mahdi sama Juhaiman ini adalah seorang mahasiswa bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang sebenarnya direkrut sendiri sama Juhaiman. Karena Juhaiman ngerasa Al-Qahtani punya ciri-ciri seperti Imam Mahdi, yaitu punya nama yang sama dengan nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya juga sama dengan ayah Nabi Muhammad.
dahinya lebar dan hidungnya mancung. Dan memang Al-Qahtani ini dikenal sebagai orang yang taat. Juhaiman mengajak seluruh jamaah haji saat itu untuk berbaiat sama Imam Mahdi, tepat di sisi Ka'bah seperti yang ada di dalam hadis. Gila banget emang. Mana ada orang yang taat menyerang jamaah haji pakai senjata dan ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Nah mungkin kalian bingung nih, kok bisa kelompok radikal Juhaiman ini masuk ke dalam Masjidil Haram? Apa nggak ada penjaganya di luar? Sebenarnya ada penjaganya ya guys, ada pasukan penjaga Masjidil Haram di luar. Tapi sebelumnya pasukan Juhaiman ini udah nembak-nembakin pasukan penjaga. Dan ada juga kontraktor Bin Laden yang lagi kerja untuk perluasan Masjidil Haram. Beberapa dari mereka disuap sebanyak 40.000 rial supaya nggak ngelaporin kejadian ini ke polisi. Juhaiman juga udah nyiapin regu penembak gitu di setiap puncak menara di Masjidil Haram untuk nembakin pihak luar yang mencoba mendekat. Juhaiman juga memerintah supaya semua pintu Masjidil Haram ditutup rapat. Kata Juhaiman, jika kalian melihat tentara pemerintah hendak melawan, tembaklah karena ia ingin membunuhmu. Jangan ragu. Tapi di antara 50.000 jamaah haji saat itu nggak semuanya bisa bahasa Arab dan ngerti apa yang diucapin sama Juhaiman. Mereka yang nggak ngerti bahasa Arab ini sengaja dilepasin sama Juhaiman dan dibiarkan kabur keluar Masjidil Haram sebelum pintu ditutup. Dan cuma dalam 1 jam, kelompok pemberontak Juhaiman ini bisa menguasai Masjidil Haram. Yang disayangkan adalah pemerintah Arab Saudi saat itu justru geraknya lambat dalam menangani insiden dan kekacauan ini. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah justru melarang adanya peliputan berita dari luar supaya nggak ada informasi dan teror yang menakut-nakuti warganya. Keluarga dari jemaah haji di Indonesia pun diminta pemerintah untuk sabar dan berdoa supaya semua jemaah haji di lokasi kejadian bisa selamat. Nah, kenapa penanganannya itu bisa lama? Ternyata ini karena ulama di Arab Saudi harus membuat dan mengeluarkan fatwa terlebih dahulu. Bolehkah melakukan serangan balasan ke Masjidil Haram? Karena memang Masjidil Haram ini dilarang adanya pertumpahan darah. Akhirnya diputuskan bahwa militer Arab Saudi boleh menggunakan kekuatan apapun untuk merebut Masjidil Haram dari tangan pemberontak. Ratusan tank berlapis baja, ribuan militer bersenjata, dan helikopter dikerahkan untuk mengepung Masjidil Haram. Arab Saudi juga meminta bantuan dari unit komando Pakistan, Prancis, dan Amerika atau CIA untuk mengepung kelompok pemberontak Juhaiman ini. Tapi karena Mekah adalah area terlarang bagi non-muslim, maka unit komando atau tentara dari luar yang non-muslim ini cuma mengorganisir dan memberi perintah ke militer Arab Saudi. Jadi yang turun langsung tetap tentara Arab Saudi. Mereka menyusun rencana pengepungan di hotel di kota Taif. Mereka merencanakan bakal menggali lubang-lubang di sekitar Masjidil Haram sedalam 50 meter yang bisa mencapai ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah Masjidil Haram ini akan diisi sama gas air mata dan granat supaya kelompok pemberontak Juhaiman ini nggak bisa berkutik. Setelah pengepungan dan terjadi aksi tembak-menembak selama 2 minggu, akhirnya kelompok pemberontak Juhaiman ini mulai kehabisan amunisi dan makanan. Sebagian besar pasukan mereka juga tewas. Bahkan Al-Qahtani atau Imam Mahdi palsu juga dikabarkan terluka. Akhirnya Juhaiman dan 63 orang pasukannya menyerahkan diri. Juhaiman dan 63 pasukannya diadili dengan dihukum mati dengan cara dipenggal. Juhaiman lah yang pertama kali dihukum mati. Imbas dari insiden berdarah ini, semua anak keturunan Juhaiman diawasi ketat sampai sekarang. Dan dari insiden ini juga terdata 255 jemaah haji tewas, 560 terluka, dan dari pihak militer Arab Saudi 127 orang tewas dan 451 orang lainnya terluka. Setelah dari insiden ini banyak pemberontakan lain yang muncul. Salah satunya adalah awal mula kebangkitan jaringan terorisme Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden. Akhirnya pemerintah Arab Saudi pun membuat beberapa peraturan seperti melarang perempuan menjadi presenter TV, melarang perempuan untuk mengemudi, dan larangan perempuan berpergian sendiri tanpa wali ataupun mahram. Aturan ini dibuat karena banyaknya pemberontakan saat itu yang bisa membahayakan kaum perempuan. Jadi bukan karena diskriminasi terhadap kaum perempuan ya. Tapi pada tanggal 24 Juni 2018, Arab Saudi mencabut larangan tersebut karena banyaknya aksi terorisme dan aksi protes ke pemerintah. Akhirnya, Arab Saudi membolehkan perempuan untuk menyetir mobil, berpergian sendirian, menonton konser ataupun pertandingan di stadion dan menjadi tentara. Ngeri banget ya guys.
Kalau udah berkaitan sama aksi terorisme ini, jadi pemerintah Arab Saudi pun mengantisipasi dengan mencairkan suasana politik dengan mencabut larangan-larangan tadi. Demikian ceritanya tentang kudeta Ka'bah, semoga kalian bisa tahu ya guys. Nah, kalau kalian mau tahu tentang sejarah-sejarah lainnya yang pernah terjadi di Ka'bah atau mungkin di Arab Saudi, kalian bisa loh request ke kita apa yang mau dibahas di video selanjutnya. Komen aja langsung di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa klik like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau ada konten terbaru dari kita, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya Fatir Alkasa pamit undur diri. See ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.